السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang dihadapi oleh sebagian kaum muslimin hari ini, bahwasanya mereka banyak mengetahui ibarat, ungkapan-ungkapan dan perkataan-perkataan tokoh-tokoh, ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan di abad ini, tetapi mereka lalai terhadap perkataan-perkataan salafus saleh. Padahal perkataan salaf itu sedikit namun banyak manfaatnya. Sementara perkataan khalaf itu banyak tetapi sedikit faedahnya. Dulu mereka berbicara ikhlas, tulus karena Allah Azza wa Jalla. Orang-orang sekarang tidak sedikit, jika yang berbicara tidak sedikit di antaranya jika berbicara karena tujuan-tujuan atau aghrad kehidupan dunia yang fana ini. Inilah yang diungkapkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salafi ala Ilmi Khalaf, bahwa salaf itu perkataannya qalilun, sedikit, tetapi katsirul faedah, banyak faedah. Wa kalamul khalafi katsirun qalilul faedah. Perkataan khalaf, orang-orang yang belakangan, banyak sekali tetapi sedikit faedahnya. Apa penyebabnya selain keikhlasan tadi? Karena salafus saleh ketika mereka berbicara, mereka meneladani guru mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat tetapi memuat banyak sekali pelajaran di dalamnya. Saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sahabat yang banyak diriwayatkan perkataan-perkataannya, tausiah dan mau'izah yang keluar dari lisannya, adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sahibuna alain nabi, orang yang berkhidmat untuk merawat dan menjaga kedua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang juga berkhidmat dengan memperhatikan masalah air bersuci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini orang yang pernah berkata tentang dirinya, "Lau a'lamu anna 'ala al-ardi ahadan ya'lamu fi kitabillahi akthar mimma a'lam tablughuhu al-mati la rahaltu ilayhi." Kalaulah aku mengetahui bahwasanya ada orang di muka bumi ini
yang mengetahui kitabullah melebihi pengetahuanku dan bisa ditempuh oleh kendaraan, maka aku akan bersafar untuk belajar darinya. Siapa sahabat ini? Sahabat ini orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang dirinya di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariya kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati Ibni Ummi Ma'bad Ibni Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran segar seperti ketika dia diturunkan, maka hendaklah dia membaca sesuai dengan bacaan Ibnu Ummi Abdin. Ini dia sahabatnya. Dia adalah sahabat yang pernah Rasulullah SAW berkatanya, "Ya Abdullah, iqra alayya al-Quran." Wahai Abdullah, bacakan kepadaku Al-Quran. Qal, ia berkata, "Aqra'u alayka wa alayka unzil?" Apakah aku bacakan kepadamu sedang Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengarkannya dari selainku. Lalu sahabat ini pun membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimak, sedangkan air mata menetes di pipinya. Akhirnya beliau berkata, "Hasbuk, hasbuk, cukup, cukup." Maka berkatalah Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, "Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadhrufan." Aku menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata kedua matanya menangis. Dia adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tamassaku bi ahdi Ibni Ummi Abdin." Pegang teguhlah pesan-pesan, wasiat-wasiat Ibnu Ummi Abdin. Pegang teguhlah wasiat, pengajaran-pengajaran, nasihat, pesan-pesan Ibnu Ummi Abdin. Tamassaku bi ahdi Ibni Ummi Abdin. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang sahabat ini menunjukkan bahwa sahabat ini seorang yang memang Allah anugerahkan ilmu yang luas, pengetahuan yang dalam, serta hikmah-hikmah yang senantiasa keluar dari lisannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang muttafaqun alaihi, "Raditu li ummati," aku ridho terhadap umatku, "ma radiya laha Ibnu Ummi Abdin." Aku ridho terhadap umatku apa yang diridhoi oleh Ibnu Ummi Abdin atau Abdullah bin Mas'ud. Ini juga tazkiyah dari Rasulullah SAW terhadap sahabat Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu beliau menjadi rujukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, subuh hari ini insyaallah taala kita bersama beberapa butir nasihat-nasihat, pesan-pesan sahabat Ibnu Ummi Abdin atau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita pelajari dan kita pegang teguh sesuai dengan pesan Rasulullah SAW agar kita memegang teguh nasihat-nasihat sahabat yang mulia ini. Wasiat yang pertama dari beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki teman-teman, orang-orang dekat, sahabat-sahabat, dan mereka juga adalah murid-murid beliau. Seperti itulah seorang yang alim, memberikan asar kepada manusia sekitarnya, sehingga orang-orang berusaha dekat kepadanya untuk mengharapkan ilmunya dan mempelajari akhlaknya. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang berjalan. Lalu sahabat-sahabatnya yang juga murid-muridnya itu mengikuti dari belakang.
Dan jumlahnya banyak. Orang yang mengikuti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini banyak ketika dia sedang berjalan. Maka beliau pun berbalik menghadap kepada mereka. Kemudian berkata, "Lau ta'lamuna dhunubi ma wati'a aqabi ithnan wa la hazaytum at-turaba ala ra'si wa la wadidtu anna Allah ghafara li dhanban min dhunubi wa anni du'itu Abdullah ibn Rawsah." Akhrajahu Al-Hakim. Kemudian beliau berbalik kepada orang-orang yang mengikutinya. Kemudian dia berkata, "Lau ta'lamuna dhunubi, kalau saja kalian tahu dosa-dosaku." Kalian ini karena tidak tahu dosa-dosaku. Kalau kalian tahu dosa-dosa yang aku miliki, tidak seorang pun, tidak ada dua orang dari kalian yang mengikuti langkahku. Dan pastilah kalian akan mengambil tanah, lalu kalian tuangkan ke atas kepalaku. Wala hasaitu turaba ala ra'si. Wala wadittu. Dan sungguh aku sangat ingin annallaha ghafara li dzamban min dzunubi. Aku sangat menginginkan Allah mengampuni satu saja dari dosa-dosaku. Wa ani du'itu, dan aku sangat ingin seandainya aku, atau kalaulah aku du'itu dipanggil Abdullah bin Rawsah, bukan lagi Abdullah bin Mas'ud. Apa Rawsah itu? Kotoran. Perkataan beliau ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan lain-lainnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga membawakan perkataan ini dalam kitab beliau Al-Fawaid. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan beliau ini sangat dalam dan luar biasa. Karena tampil dikenal oleh manusia itu suatu hal yang mungkin terjadi pada setiap orang. Apabila seseorang itu memiliki kelebihan-kelebihan atau sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang, maka dia akan dikenal. Ketika dia berbeda dari kebanyakan orang, barangkali orang akan memuliakannya. Bisa jadi orang akan menyanjung dan memujinya. Dan tidak mustahil mereka akan sering mengikuti langkahnya, berjalan mengikuti, mengiringinya kemana dia pergi. Dan setiap orang itu semakin bertambah ilmunya, maka dia seyogyanya harus semakin paham bahwa dosanya sangatlah banyak dan banyak sekali. Lihatlah Abdullah bin Mas'ud, orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Raditu li ummati ma radiya ibnu ummi abdin." Aku ridho terhadap umatku apa yang diridhoi oleh Abdullah bin Mas'ud terhadap mereka. Tapi beliau malah mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti beliau, kalau saja kalian tahu dosa-dosaku, tawadhu ya akhi. Ya, akhlak yang mulia ini. Kalau saja kalian tahu dosa-dosaku, keburukan-keburukanku, niscaya kalian tidak akan mau lagi berjalan di belakangku. Apa yang kalian lakukan ini? Dalam beberapa riwayat bahkan beliau katakan, pulang kalian. Sesungguhnya ini kehinaan bagi orang yang mengikuti, dan juga fitnah, ketergelinciran bagi orang yang diikuti. Takut beliau dengan ketenaran, zuhur di tengah manusia. Jadi seseorang itu, pelajaran yang pertama kita petik di sini saudaraku, seseorang itu semakin bertambah ilmunya, salah satu tandanya dia semakin merasa banyak dosanya. Semakin banyak nampak kesalahan-kesalahannya. Karena orang yang tidak berilmu itu, saudara-saudariku, dia tidak menyadari kesalahan diri dia. Dia tidak tahu kekurangan aib-aib yang ada pada diri dia, sibuk dengan kesalahan orang. Ketika orang semakin dalam ilmunya, semakin banyak nampak kekurangan dirinya. Ini tanda orang semakin berilmu. Sehingga dia semakin tawadhu, seperti salah seorang salaf. Ketika dia berkumpul, ketika dia ikut wukuf di padang Arafah. Seluruh manusia yang haji ketika itu wukuf di Arafah. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Allah, kalaulah bukan karena
Aku berdiri di antara mereka hari ini di Arafah. Barangkali engkau sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Dia merasakan kehinaan diri dia. Dia merasakan banyak dosa-dosa dia. Kita saudaraku, amalan kita, ilmu kita sedikit. Amalan kita belum seberapa. Kita lupa terhadap dosa-dosa kita. Cobalah. Dalam 24 jam itu kapan Anda saudaraku merenung, duduk, memikirkan dosa yang Anda lakukan hari itu? Pernahkah Anda? Sebelum Anda tidur, setelah seharian bekerja, melakukan aktivitas duniawi. Pernahkah duduk di atas tempat tidur itu? Lalu merenung. Apa yang telah saya perbuat hari ini untuk akhirat saya? Berapa banyak dosa-dosa yang telah saya kumpulkan hari ini? Mana ketaatan saya? Dan apakah saya setelah tidur ini akan kembali bangun? Tidak pernah kita melakukan itu. Kita lupa dosa-dosa kita. Mana ilmu kita ini menunjukkan ilmu kita masih dangkal. Sehingga kita tidak paham siapa diri kita sebenarnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahkan menasihatkan, cobalah sebelum tidur itu duduk, merenung dan memuhasabah apa hari ini yang telah kita lakukan. Saudaraku kaum muslimin, maka tidak mengherankan Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan manusia paling utama dari umat ini. Orang yang kalaulah keimanan dia, Abu Bakar, kalau keimanan dia ditimbang dengan keimanan seluruh umat, pasti keimanan Abu Bakar lebih berat. Seperti yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Namun begitu, walaupun iman Abu Bakar itu lebih berat dari iman seluruh umat, jika ditimbang, Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia supaya banyak berdoa. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak menzalimi diriku. Aku ini sering menzalimi diriku. Seseorang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW keimanannya mengalahkan keimanan umat ini kalau dikumpulkan, Rasulullah SAW ajarkan kepada dia di dalam hadis Bukhari untuk membaca doa ini di akhir salatnya, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira, Rabbi Tuhanku, sesungguhnya aku sering dan banyak menzalimi diriku, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Siapa yang berkata? Rasulullah SAW. Siapa yang diwasiatkan dan diajarkan? Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang diajarkan? Pengakuan terhadap dosa yang dimiliki. Bukan satu dua, tetapi dosa yang banyak. Padahal dia adalah Abu Bakar. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nah, semakin besar ilmu seseorang, ma'rifahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin dia takut terhadap Allah Azza wa Jalla. Semakin merasa dia banyak kekurangan-kekurangan diri dia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Ini buah dari ilmu yang bermanfaat. Abdullah bin Mas'ud berkata tadi, "Lau ta'lamuna dhunubi ma wati'a aqabi isnan." Kalaulah kalian tahu dosa-dosaku. Padahal beliau orang yang memang langsung dipuji dan disanjung oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau katakan kepada orang-orang itu, kalian karena tidak tahu dosaku. Kalau kalian tahu dosa-dosaku, kalian tidak akan mengikutiku. Atau seperti bait syair Imam Al-Qahtani ketika dia mengawali syair-syair Nuniyah Al-Qahtaniyah. Kalaulah kalian tahu betapa buruknya diriku, niscaya kalian tidak akan lagi mau mengucapkan salam kepadaku ketika berjumpa. Jadi tahu kita bahwa akhlaqus salaf turun-temurun dari sahabat terus kepada ulama-ulama sesudahnya, banyak introspeksi diri. Banyak di antara kita bisa saja terkenal, ada si fulan terkenal karena dia qari, hafalannya lancar, bacaannya bagus, suaranya merdu. Maka orang-orang berdecak kagum kepada dia, belajar darinya, berkumpul kepadanya. Ada lagi seseorang yang terkenal dengan ilmunya, fatwa-fatwanya, kesalehan, ketakwaan, kewaraannya. Manusia pun berkumpul di sekelilingnya untuk mengambil faedah.
Ada pula orang-orang yang dikenal dengan kedermawanannya, suka berkorban, suka memberi. Orang-orang pun berkumpul di sekelilingnya. Setiap orang bisa saja mendapatkan syuhroh, ketenaran. Dan syuhroh itu manzilah kedudukan yang besar, tinggi, serta berbahaya. Oleh karena itu beliau mengajarkan kepada kita agar membiasakan diri untuk tawadhu. Beliau katakan ketika itu, dan pastilah kalian akan menuangkan tanah turab ke atas kepalaku. Beliau juga mengatakan, andai saja aku tidak dipanggil Abdullah bin Mas'ud, andai saja aku dipanggil Abdullah bin Rawthah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah pertama kali, lalu beliau khutbah dan banyak manusia menyanjungnya ketika itu, menyampaikan sanjungan-sanjungan. Maka beliau berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma ja'alni, dia ucapkan itu terang-terangan di dalam khutbahnya di hadapan manusia karena banyak orang menyanjungnya. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka duga, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Beliau ingin mengingatkan manusia bahwa dia juga adalah manusia memiliki dosa-dosa yang banyak, agar orang-orang tidak ghulu kepadanya. Tetapi sebagian orang yang terkenal, dikenal dengan ilmunya dan lain sebagainya, malah terpedaya oleh pujian dan sanjungan manusia, semakin membuat dia lupa diri, sehingga orang pun semakin ghulu, melampaui batas terhadap dia. Umar radhiyallahu anhu, apabila muncul pada diri dia rasa ujub, apabila dia merasa ada bibit-bibit ujub itu mulai merasuki di dalam dirinya, maka beliau pergi ke pasar. Kemudian dia bekerja, diangkatnya sesuatu, dipikulnya barang-barang, dan pergi dia berjualan. Tujuannya apa? Untuk mengajar diri dia agar bisa seperti orang lain dan menghilangkan sifat ujub itu. Karena beliau khalifah biasanya terjaga di tempat yang dikhususkan, dipandang lebih oleh manusia. Ketika dia merasa ada sesuatu ini, maka beliau ambil barang-barang dan beliau pergi ke pasar, dipikulnya sendiri, orang melihatnya. Dia ingin memahamkan kepada orang dia sama seperti mereka. Ini hadiah petunjuk atau sunnah salafus saleh. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penuntut ilmu seperti kita harus banyak belajar ini. Kenapa? Karena ternyata ilmu kita yang sedikit, ibadah kita yang tidak seberapa, sering membuat kita lupa siapa diri kita. Lalu kita merasa bangga dengan orang-orang yang terkadang bertanya kepada kita, mengikuti kita. La ilaha illallah. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala bahkan menukilkan salah seorang ulama salaf bertanya kepada gurunya bahwa dia punya majelis di hari Jumat, bahwa dia kalau datang ke majelis tersebut, orang sedikit yang hadir, sedih dia. Ketika banyak yang hadir di majelis, dia senang dia. Lalu karena dia khawatir terhadap perasaan itu, dia tanya kepada gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan majelis ini. Fa innahu majlis su'. Itu adalah majelis yang buruk, yang hanya akan merusak dirimu. Maka semenjak itu dia tinggalkan majelis itu. Apa maksudnya? Ketika dia merasa orang sedikit sedih dia, orang yang ikut hadir di majelisnya, lalu banyak orang, mulai dia bangga dan senang. Gurunya khawatir itu adalah ujub yang akan menghiapi diri. Karena syuhra, ketenaran itu, la ilaha illallah, mudah sekali
mencampakkan seseorang yang semulanya berada di tempat tinggi, lalu jatuh dan tergelincir ke tempat yang paling rendah. Jika dia tidak segera memahami hakikat yang diwasiatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ini. Maka mari banyak-banyak kita tawadhu, menasihati diri kita, memuhasabah diri kita, dan memahami bahwa diri kita itu memiliki dosa-dosa yang banyak, betapapun tinggi ilmu dan banyak amal-amal kita. Saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, subuh ini memang tidak banyak kajian kita karena waktu kita juga pendek, tetapi wasiat yang singkat ini tanamkan di hati kita, jangan dicampakkan, berusahalah setiap kita untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan itu Rasulullah SAW pun ridho kepada kita, karena Rasulullah ridho apa yang diridhoi oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, silahkan tulis pertanyaan bagi yang ingin bertanya dan diajukan ke depan. Allahu a'lam bishawab.